Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, NPM saya 19630870 dari kelas 5 Regional Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah komunikasi antar user dengan sistem. Kerangka kerja Donald Norman, yaitu user menetapkan tujuan, rumusan tujuan, spesifikasi perintah, jalankan perintah, terjemahkan perintah-perintah sistem, dan uji perintah-perintah dalam sistem apakah sesuai dengan tujuan. Beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibanding sistem yang lain. Pada saat eksekusi, hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang diberikan user. Pada pengujian sistem, perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Model dari Norman terpusat pada interface menurut cara pandang user, sehingga dikembangkan model Abort dan Bialy. Nah, model Abort dan Bialy yaitu sebuah interaksi melibatkan 4 bagian: user atau pengguna, input data, sistem atau proses, output hasil. Dan setiap bagian mempunyai bahasa sendiri yang unik. Interaksi memerlukan penerjemah. Masalah terjadi jika antar interface tidak saling mengenal bahasa tersebut. Seseorang user menerjemahkan keinginannya melalui interface, di mana hasilnya kemudian ditampilkan ke dalam layar dan ditangkap oleh pengguna tersebut. Berikut yaitu kerangka kerja umum untuk memahami interaksi, yaitu tidak harus sistem terkomputerisasi, mengidentifikasi semua komponen yang terlibat, mempunyai penafsiran yang sama dari sistem-sistem, dan tidak berbentuk. Berikutnya yaitu ergonomi, ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dalam interaksi. Ergonomi yaitu diantaranya pengaturan alat, pengendali dan tampilan seperti pengelompokan alat, kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Berikutnya yaitu lingkungan kerja, misal pada penetapan aturan sesuai tingkat pengguna. Dan selanjutnya kesehatan, misalkan pada posisi fisik, kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, cahaya, dan kebisingan. Berikutnya itu pada penggunaan warna, misalnya warna merah untuk peringatan, hijau tanda oke. Ergonomi baik untuk pendefinisian standar pedoman pembatasan bagaimana kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Selanjutnya itu macam-macam interaksi. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer. Berbagi sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda, seperti model atau jenis interaksi antara lain antar muka dengan baris perintah tunggal, bahasa sehari-hari atau yang dialami. Antara lain itu dialog dengan tanya jawab terstruktur, formulir isian dan kertas meja, dan window icon menu pointer. Berikut ini keuntungan dan kerugian. Kerugiannya itu keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu cepat, efisien, akurat, ringkas, luas inisiatif oleh pengguna. Kerugiannya itu memerlukan latihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, dan jelek dalam menangani kesalahan. Baris perintah terstruktur. Dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam satu berkas, biasanya disebut batch file. Berikutnya itu menu. Menu itu sekumpulan pilihan tampilan di layar. Pilihan tampil sesuai permintaan, dipilih dengan menggunakan mouse, kode bilangan atau huruf. Pilihan dikelompokkan secara urut, sangat penting membuat pengelompokan yang baik. Sistem menu dapat berupa menu datar yang dapat diakses pilihan dapat menggunakan sektor pilihan. Dengan bahasa alami, pengguna dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Berikutnya yaitu dialog dengan tanya jawab terstruktur atau query. Bila pengguna melakukan interaksi dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, cocok untuk pengguna pemula, selalu digunakan dalam sebuah sistem informasi. Bahasa query digunakan untuk menyusun informasi yang akan ditampilkan dari database
berdasarkan jawaban dari proses tanya jawab tersebut. Dan efektivitas penggunaannya itu sangat tergantung pada pemahaman struktur database. Nah, sampai di sini dulu presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.